Halo, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus untuk peserta didik kami SMP Swasta Cinta Rakyat 3 dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan PLS pada mata pelajaran IPS pada pertemuan yang ketiga, khusus untuk kelas 8A, 8B, 8C dan juga 8D. Semoga kita dalam keadaan sehat semua ya, sampai kita berjumpa lagi di sekolah yang kita cintai. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan lagi masih tentang ASEAN, masih tentang kawasan ASEAN. Bapak ingin mengulas sedikit tentang pelajaran kita sebelumnya. Apa itu kepanjangan dari ASEAN? Ayo, masih adakah yang ingat? Kepanjangan dari ASEAN adalah Association of Southeast Asian Nation. Itu adalah kepanjangannya. Kemudian pembelajaran kita sebelumnya kita membahas tentang sejarah singkatnya. Bagaimana sejarah singkat terbentuknya organisasi ASEAN? Ada yang masih ingat? Ayo coba kita ingat-ingat lagi. Sejarah singkatnya, ASEAN itu dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Ada 5 negara yang memprakarsainya. Yang pertama adalah Indonesia. Yang kedua ada Malaysia. Yang ketiga ada Thailand. Yang keempat ada Singapura. Yang kelima ada Filipina. Ada 5 negara yang memprakarsainya. Kemudian kita mengenal kondisi geografisnya. Secara umum kondisi geografis kawasan ASEAN itu beriklim tropis dan juga subtropis. Beriklim tropis dan juga subtropis. Yang artinya adalah mengapa seperti itu? Karena kawasan ASEAN ini pada umumnya terletak di jalur khatulistiwa. Jadi letak titik koordinat itu mempengaruhi iklim suatu negara. Jadi titik koordinat kita ini karena berdekatan di jalur khatulistiwa, maka dia beriklim tropis dan juga subtropis. Pada umumnya tanah yang ada di negara-negara kawasan jalur khatulistiwa adalah subur. Itu harus kita syukuri ya. Pada pembelajaran berikut ini, pertemuan berikut ini, kita masih mempelajari ASEAN tetapi tentang kondisi alamnya. Bagaimana kondisi alam di kawasan ASEAN antar negara-negaranya ya. Mari kita lihat tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada pertemuan ini adalah kalian dapat mendeskripsikan potensi sumber daya alam negara-negara ASEAN. Jadi potensi apa yang terdapat di negara-negara ASEAN itu yang harus kalian ingat dan kalian catat ya. Yang pertama ada negara Brunei Darussalam. Masih ingat apa nama ibu kota dari Brunei Darussalam? Iya, Bandar Seri Begawan. Itu harus kalian ingat ya. Bentuk pemerintahnya adalah kesultanan. Jadi yang memerintah di sana adalah namanya sultan yang menjadi pemimpinnya. Bagaimana dengan potensi alam yang terdapat di negara Brunei? Brunei merupakan negara yang kaya akan minyak dan gas bumi yang menyumbang 40% untuk pendapatan negara. Jadi negara Brunei ini pendapatan utamanya itu pada umumnya adalah dari migas. Negaranya kecil, pendapatannya sangat besar. Per kapita pendapatan dari negara Brunei sangat tinggi, sehingga mereka masuk dalam kategori dengan masyarakat yang sejahtera ya. Mereka kecil negaranya tetapi pendapatan negaranya sangat besar. Itu dari Brunei. Apa ciri khas negara ini? Itu dari migasnya. Itu adalah potensi sumber daya alamnya. Lanjut lagi dari Filipina. Ayo, apa nama ibu kota dari negara Filipina? Manila Pak. Ya betul. Ibu kota dari Filipina adalah Manila. Bentuk pemerintahnya dari republik, mata uangnya adalah peso. Bagaimana potensi sumber daya alamnya? Bisa kita lihat gambar di atas itu merupakan seorang petani ya, yang sedang berada di ladangnya, petani padi. Kegiatan penduduk di Filipina 50% lebih bekerja di sektor jasa, sedangkan 35% bekerja sebagai petani. Negara Filipina masyarakatnya hampir sama dengan Indonesia. Itu masuk kategori negara berkembang. Beda dengan Brunei dan juga Singapura tadi ya. Lanjut. Negara yang ketiga, iya negara kita, negara Indonesia.
Indonesia ibu kotanya adalah Jakarta. Ya, bentuk pemerintahan kita adalah republik, mata uang kita rupiah. Coba kita lihat sumber daya yang sangat potensial di negara kita adalah komoditas ekspor migas dan non migas. Perindustrian berkembang antara lain industri pembuatan garmen dan sepatu. Itu adalah potensi yang sangat bagus sebenarnya di Indonesia. Pak, kok samanya kita pendapatannya dengan Brunei? Dari migas juga. Ada dari migas, ada non migas. Kenapa kita tidak masyarakatnya banyak yang sejahtera? Iya. Yang tadi Bapak sampaikan tadi ya, negara Brunei itu kecil negaranya. Penduduknya sedikit, pendapatan negaranya banyak. Sedangkan Indonesia jumlah penduduknya banyak. Iya. Sangat banyak jumlah penduduk kita berbanding terbalik dengan Brunei. Pendapatan kita itu di taraf menengah, bukan ke atas. Itu pendapatan dari negara kita. Jadi tidak bisa kita samakan dengan negara Brunei ya. Dan juga pulau-pulau kita juga sangat banyak. Itu yang membedakan kita dengan negara Brunei. Semoga kita semakin sejahtera di tahun-tahun yang akan datang ya. Next, ada Kamboja. Kamboja, nama ibu kotanya adalah Phnom Penh. Iya. Bentuk pemerintahan adalah Republik Komunis. Mari kita lihat di sana potensi sumber daya alam apa yang sangat begitu potensial di negara Kamboja. Yaitu berupa pertanian. Kamboja memiliki industri seperti garmen sama seperti Indonesia tadi, pengolahan karet dan juga semen. Mari kita lihat di sini. Ya, pertanian merupakan salah satu yang sangat potensial di Kamboja, bahkan sebagai perekonomian utamanya. Pada umumnya Bapak sampaikan tadi, sama kita hampir sama di kawasan ASEAN ini. Hanya beberapa negara saja yang berbeda sektor perekonomiannya ya. Next, yang berikutnya adalah Laos dengan ibu kotanya Vientiane. Bentuk pemerintahnya Republik Komunis sama seperti Kamboja tadi. Perekonomian Laos dominasi pertanian, masih lagi-lagi pertanian. Perindustrian di Laos seperti pemurnian timah, pengolahan kayu, penggilingan padi dan barang kebutuhan rumah tangga. Jadi banyak juga yang potensial dari negara Laos ini. Bisa kita saksikan di sana ada gambar Bapak sedang menabur di ladangnya ya. Kalau kita perhatikan hampir sama juga dengan Indonesia ya, pada umumnya yang sama pada kawasan kita ini. Next ada Malaysia. Negara berikutnya adalah Malaysia dengan ibu kotanya Kuala Lumpur. Mari kita lihat, Malaysia memiliki sumber daya alam yang cukup berlimpah. Malaysia memiliki industri elektronik dan juga mobil. Ya, ini adalah negara tetangga kita, masih satu rumpun, masih rumpun Melayu. Negara Malaysia sama negara kita. Tetapi yang membedakan kita sama mereka adalah itu tadi. Memiliki industri elektronik dan juga mobil. Di sana memang sangat sudah mulai maju, berkembang. Sudah makin baik negara Malaysia dalam beberapa sektor. Dan ini patut kita tiru, patut kita contoh, kita jadikan pelajaran bagi negara kita. Myanmar, perekonomian Myanmar masih mengandalkan produk pangan. Pangan dalam artian adalah seperti padi, jagung, dan beberapa jenis tanaman lain. Oh ya, Myanmar tadi, di mana ibu kotanya? Ada yang masih ingat apa nama ibu kota Myanmar? Ibu kota dari Myanmar adalah Yangon. Bentuk pemerintahannya adalah republik. Iya. Nomor berikutnya adalah Singapura. Singapura dengan ibu kotanya Singapura. Bagaimana dengan potensi sumber daya alamnya? Ini salah satu negara paling kecil di kawasan ASEAN. Sangat kecil negaranya, kawasan negaranya. Tetapi mereka masuk dalam ruang lingkup negara yang maju karena pendapatan per kapita negaranya sangat tinggi dan juga tingkat taraf hidup dari negara ini sangat tinggi juga ya. Ini Singapura. Penghasilan beraneka macam barang seperti hasil penyulingan minyak, tekstil baja, elektronik, pakaian jadi dan percetakan. Ya, banyak mereka menawarkan jasa sebetulnya dari negara ini.
sangat tinggi sekali memang tingkat perekonomian di sini. Mengapa mereka, itulah menjadi alasan mengapa mereka menjadi negara maju. Yang berikutnya adalah negara Thailand. Ya, Thailand dengan nama ibu kota Bangkok. Bentuk pemerintahannya adalah kerajaan konstitusional. Ya. Apa yang menjadi potensial dari sumber daya alam negara Thailand ini? Ya, negara Thailand pada umumnya adalah berekonomian dengan hasil pertanian, dan juga ada beberapa industri lain yang dikembangkan seperti industri elektronika, otomotif, dan tekstil. Ya, salah satu yang Bapak ingat adalah di sana yaitu tempat perakitan salah satu merek mobil Toyota, ya, yang bernama dengan Fortuner. Di sana dirakit di negara Thailand. Dan juga itu juga merupakan salah satu pendapatan yang tinggi untuk negara tersebut, sehingga Thailand ini tetap memang masih menjadi negara berkembang bersama dengan Indonesia. Dan negara yang terakhir yaitu adalah Vietnam dengan nama ibu kotanya adalah Hanoi. Bentuk pemerintahannya adalah Republik Komunis. Coba perhatikan gambar tersebut, latar belakangnya. Ada padi. Kalau kita lihat tentang padi, berarti perekonomian di sana yaitu adalah masih tentang pertanian. Iya, masih tentang pertanian. Itu adalah potensial sumber daya alam sangat potensial di negara Vietnam. Salah satu sumber daya pendapatan terbesar Vietnam adalah beras. Industri yang berkembang yaitu semen, tekstil, makanan, kimia, kertas, dan juga pupuk. Jadi yang sangat tinggi yaitu adalah masih tentang beras, masih tentang pertanian. Itu dari Vietnam. Jadi begitulah tadi sekilas tentang potensi sumber daya alam yang ada di kawasan ASEAN. Kalian sudah mengenalnya, bahwasanya rata-rata negara di kawasan ASEAN ini masih berkutat pada sektor pertanian. Ada beberapa negara yang memang karena latar belakang negaranya yang kecil, mereka tidak kuat dalam sektor pertanian, tetapi mereka kuat dalam sektor jasa dan juga sektor migas, minyak dan gas. Itu menjadi salah satu pendorong mereka, menjadi pembeda dengan negara lain. Tetapi mereka pun meskipun tidak dari sumber daya alam seperti pertanian, mereka masuk dalam kategori negara yang maju, yang berkembang, yang maju di kawasan ASEAN ini ya. Baik, peserta didik kami sekalian, demikian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang potensi sumber daya manusianya. Sekarang kita membahas tentang sumber daya alamnya. Besok kita membahas tentang potensi sumber daya manusianya. Bagaimana potensi sumber daya manusia tiap negara itu. Biar kita ketahui mengapa negara ini bisa maju, mengapa negara ini tidak bisa maju. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Horas, horas, horas.